yang kudus, hai segenap hatiku, segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Ayat yang terakhir, dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, malam hari ini saya mau mengambil nas kita dari 103 ayat 5. Jadi itu tentang Raja Wali, dan sangat menarik ketika saya baca renungan ini walaupun sangat singkat. Dan ketika saya membaca, saya juga mencari tahu tentang burung Raja Wali, karena pada judulnya yang diambil dari renungan harian ini adalah tentang Raja Wali. Jadi saya coba mencari tahu tentang apa sih burung Raja Wali ini, apakah sama dengan falcon? Karena kebetulan saya tidak terlalu ini sama hewan-hewan liar. Kemudian saya juga ketika saya membaca, dia bilang gini, kenapa ya orang-orang sering mengambil simbol atau lambang atau kiasan ya? Dan saya ketika saya membaca di situ ada dilihat bahwa mulai dari Mesir, dari Yunani, dari Romawi kuno hingga Swedia dan suku Indian, itu bahkan Indonesia mengaitkan dengan sosok mitologis burung Garuda. Jadi konon banyak yang memandang bahwa burung ini adalah titisan dewa atau utusan surga, sosok penghubung antara langit dan bumi. Dan berulang kali di dalam Alkitab, figur burung Raja Wali sebagai lambang dalam kehidupan rohani, dan termasuk Mazmur Daud Aswal. Jadi dia mengumpamakan bahwa siapa yang menerima dan mengalami belas kasihan Tuhan bagaikan seekor burung Raja Wali. Baik, mari kita lihat sedikit tentang burung Raja Wali. Saya akan membacakan untuk kita. Burung Raja Wali itu ternyata adalah burung yang paling panjang usianya. Dikatakan bahwa seekor burung Raja Wali bisa mencapai umur sampai 70 tahun. Tetapi untuk mencapai umur tersebut, burung Raja Wali memiliki fase perubahan. Dan fase perubahan itu terjadi ketika dia mencapai umur 40 tahun. Dikatakan ketika burung Raja Wali mencapai umur 40 tahun, apa yang terjadi adalah untuk tetap hidup lebih panjang 30 tahun lagi, ia harus melewati fase transformasi tubuh yang sangat menyakitkan. Pada saat itulah burung Raja Wali harus menentukan pilihan antara melewati transformasi diri yang menyakitkan atau melewati masa sisa hidupnya yang tidak menyakitkan namun tingkat menuju kematian. Kemudian dikatakan bahwa pada umur 40 tahun, paruh Raja Wali itu sudah sangat bengkok dan panjang hingga mencapai lehernya. Berarti kita bisa membayangkan ya, jadi dia sudah sampai menekuk seperti ini. Cakar-cakarnya pun sudah tidak tajam lagi, bulu sayapnya juga sudah sangat tebal sehingga sangat sulit untuk terbang lebih tinggi. Apa yang terjadi ketika dia sudah sampai pada fase itu? Burung Raja Wali akan memutuskan dan melewati transformasi itu dengan terbang mencapai pegunungan yang sangat tinggi. Luar biasa, dia terbang mencapai pegunungan yang sangat tinggi, kemudian membangun sarang di puncak gunung tersebut. Lalu burung Raja Wali akan mematuk-matuk paruhnya pada bebatuan di gunung sehingga paruhnya lepas. Setelah beberapa lama, paruh burungnya akan muncul. Dengan paruhnya yang baru, ia akan mencabut kukunya satu persatu dan menunggu hingga kuku-kuku yang baru lebih tajam tumbuh. Ketika kuku-kuku tersebut tumbuh, ia akan mencabut bulu sayapnya sehingga semua rontok dan menunggu bulu-bulu baru untuk tumbuh. Setelah itu dikatakan kalau kita melihat semua itu dilewati oleh burung Raja Wali supaya dia bisa terbang kembali dan menjalani kehidupan seperti normal. Ya, seperti, dan itu dikatakan di sini itu harus dilewati oleh seekor burung Raja Wali selama kurang lebih dari setengah tahun. Dan kalau kita lihat lagi di ayat yang ke-5 dikatakan ada siklus Raja Wali mengalami masa sulit. Ia pun kebiasaan meremajakan diri dengan berjemur cahaya matahari hingga bulu-bulunya rontok. Tuhan mengatakan dia memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung Raja Wali. Biasanya kita cenderung menyukai simbol Raja Wali karena perkasa ataupun gagah, ya. Padahal tidak selalu begitu. Kalau kita lihat, bayangkan ketika dia mencapai umur 40 tahun, dia harus ada satu fase yang sangat menyakitkan. Dan fase itu either dia mau ngambil atau dia mau tinggalkan, ya. Kalau dia mau mengambil, dia harus terbang ke tempat yang sangat tinggi, melihat matahari, kemudian paruhnya itu dia harus mematuk, kemudian bulu-bulunya rontok dan dia harus menunggu setengah tahun untuk
tumbuh kembali dan kemudian dia akan terbang lagi. Luar biasa ketika saya baca itu, saya mau mengambil 5 hal positif yang bisa kita ambil dari pelajaran oleh burung Raja Wali. Yang pertama adalah keintiman dengan Tuhan. Ya, seperti tadi saya bilang bahwa burung Raja Wali selalu terbang tinggi. Kenapa? Karena dia tahu siapa itu di atas. Gitu. Perilaku burung Raja Wali itu memberikan petunjuk bahwa kita sebagai manusia kita harus mendekatkan diri dengan Tuhan selalu. Ya, jadi seperti persekutuan kita pada saat ini, ataupun mungkin kita mempunyai waktu saat teduh dengan Tuhan, kita membaca firman Tuhan setiap hari, ataupun mungkin kita mempunyai satu bacaan Alkitab 1 tahun. Saya masih ingat bahwa keluarga saya punya satu tradisi bahwa kita harus membaca Alkitab dalam 1 tahun gitu. Siapa yang paling cepat, dan itu pasti dapat hadiah dari mama saya dan bapak saya juga. Jadi itulah, yang pertama adalah keintiman dengan Tuhan. Kemudian yang kedua, mengubah tantangan menjadi berkat. Apa maksudnya mengubah tantangan sebagai berkat? Dikatakan bahwa Raja Wali terbang melawan arah angin, dan semakin besar angin akan membuat ia terbang semakin tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa burung Raja Wali sungguh paham cara merubah tantangan menjadi berkat. Dan itu sungguh luar biasa sifat dari burung Raja Wali. Kalau kita lihat lagi, apakah kita bisa melihat tantangan sebagai berkat gitu? Kita kembali lagi pada diri kita. Seperti saya bilang, saya sharing bahwa minggu lalu saya katakan bahwa di dalam pekerjaan saya sudah tidak ada konsisten lagi gitu. Banyak yang sudah mulai mereka menseringkan staff gitu. Dan saya tidak tahu apakah ini bakal menjadi annual appraisal saya yang terakhir gitu. Tapi luar biasa, Tuhan menggantikannya. Itu saya masih ingat, pagi-pagi saya berdoa, saya bilang, Tuhan, hari ini bahwa saya bilang appraisal, sebenarnya saya tidak siap karena hari Kamis kemarin saya baru selesai pasien, dan pasien saya banyak, saya harus membuat report karena teman saya kembali gitu ya. Saya tidak siap. Appraisal itu kita harus mempersiapkan portofolio, Ibu Bapak. Jadi portofolio untuk setahun, apa sih yang sudah saya buat? Refleksi, saya harus menulis 2 refleksi, apa sih yang saya dapatkan kalau misalkan ada. Dan menulis refleksi itu tidak gampang kalau menurut saya, karena itu kita harus menulis sesuatu yang kita alami dengan pasien dan untuk membuat kita lebih maju. Jadi ketika saya lihat ini, saya bilang luar biasa ya, Raja Wali melihat tantangan sebagai berkat. Dan apa yang terjadi? Bos saya tidak membatalkan appraisal, dan dia bilang kita appraisal lewat email saja. Kamu setuju dengan ini, kamu setuju dengan ini. Kalau saya setuju, kamu setuju, ya sudah kita selesaikan, kirim ke HR, selesai. Jadi hanya segitu saja. Jadi bos saya tidak perlu melihat portofolio saya. Saya bilang, Tuhan, apa ini? Luar biasa. Hari itu saya bilang, Tuhan, Engkau luar biasa. Ya. Jadi kita harus melihat itu sebagai tantangan, sebagai berkat gitu, seperti Raja Wali ini. Kemudian yang berikut adalah semangat. Burung Raja Wali bergerak dengan kecepatan yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa burung Raja Wali memiliki semangat yang tinggi dalam menjalani kehidupannya. Saya rasa iya, karena di umur 40 tahun dia sudah tahu bahwa dia harus ada fasenya. Jadi racing up all the time gitu. Bagaimana dengan kita? Apa kita semangat juga? Perilaku burung Raja Wali tersebut memberikan petunjuk bahwa kita harus tetap menjaga semangat dalam hidup ini untuk mencapai impian. Semangat merupakan modal utama untuk bergerak ke depan meraih impian. Semangat itu penting. Saya ingat hari Kamis kemarin, Kamis kemarin, saya selalu pergi ke Cafe Anas yang ada di Hamad, di Al-Wakra. Saya tahu semua orang yang kerja di situ, waitressnya, saya tahu manajernya, saya tahu chefnya, dan saya salah satu orang yang panggil by name gitu. Saya tidak pernah panggil mereka dengan chef. Saya ada nama, saya tahu nama mereka, saya selalu tanya. Jadi manajernya mereka itu baru hari Kamis itu. Terus dia langsung bilang gini, Bu, saya waktu lihat Ibu pertama kali kok saya senang ya, dia bilang gitu. Saya dalam hati, maksudnya senang ini kenapa? Saya pakai masker loh. Terus dia bilang gini, enggak, vibes-nya itu ketika Ibu bilang, Hai Nirman, apa kabar? Hai Fatima, apa kabar? Gitu. Wow, ini orang kayak kenal semua orang ya, dia bilang gitu. Saya sampai kaget, saya tidak pernah berpikir ya saya bisa membawa vibes yang orang bilang di saat corona ini semua orang, bahkan kafe-kafe pun sudah banyak yang tutup, kemudian banyak staffnya yang harus dipulangkan seperti itu. Jadi dia senang gitu. Saya kan hati, Tuhan terima kasih kalau saya bisa membawa sesuatu dalam kehidupan orang. Jadi luar biasa saudara-saudara, semangat. Yang keempat apa? Mempunyai visi ke depan. Burung Raja Wali mempunyai pandangan yang jauh atau tajam.
ya. Jadi ketika dia terbang, dia pasti akan melihat mangsanya di bawah kan. Saya ingat waktu mama saya datang 2019 sama Julio, kita ke Sea Line buat camping, terus burung kayak eagle lah, kayak elang gitu. Dia turun ke bawah untuk ini ambil mangsanya. Saya tidak tahu waktu itu tuh apa, kelinci kayaknya, kelinci. Jadi saya pakai kamera, saya kena juga. Jadi saya pikir kita lihat dia di atas saja dia sudah kecil. Bayangkan dia berarti setajam apa matanya bisa lihat mangsanya di bawah, serut sekali langsung dapat. Hal ini menunjukkan bahwa Raja Wali itu mempunyai visi yang jelas dalam kehidupannya. Tanpa visi yang jelas, seseorang tidak akan tahu arah, tidak memiliki pedoman, tidak memiliki rambu-rambu dalam menjalani hidup ini. Sehingga tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sama, jadi kita harus, ya jadi ketika saya baca ini, wah ternyata benar ya. Si Raja Wali ini walaupun dia dari atas, tapi tatapan matanya dia tahu, oh saya mau ini nih. Jadi saya tidak akan ke sini, saya tidak akan ke sini, saya langsung ke sana. Luar biasa, mempunyai visi ke depan. Yang terakhir ini kayaknya untuk Bapak Ibu sekalian. Dikatakan bahwa Raja Wali adalah setia pada pasangan. Luar biasa. Burung Raja Wali sangat setia pada pasangannya. Burung Raja Wali tidak suka berganti-ganti pasangan. Hal ini memberikan petunjuk bahwa sebagai manusia kita harus setia pada pasangan, baik itu suami istri yang sudah menjadi pilihan Bapak Ibu sekalian. Saya bahwa semua orang itu tidak ada yang sempurna, ya, tapi itu bukan berarti untuk menjadi alasan untuk berpaling dari pasangan. Jadi ada 5 yang bisa kita pelajari dari Raja Wali. Yang pertama, keintiman dengan Tuhan. Yang kedua itu mengubah tantangan menjadi berkat. Yang ketiga itu adalah semangat. Yang keempat mempunyai visi ke depan. Dan yang terakhir setia pada pasangan. Luar biasa. Jadi saya seperti yang tadi saya katakan bahwa walaupun kita melihat bahwa Raja Wali itu gagah, Raja Wali itu kokoh, tapi ternyata ada saat di mana dia itu lemah juga. Jadi kalau kita di dalam iman kita, kadang kita jatuh ataupun kadang kita merasa bahwa kita tidak kuat, kita harus admitted itu. Kita harus mengakui bahwa kita ini lemah gitu. Dengan mengatakan seperti itu ya, Tuhan akan memperbaharui kita hari demi hari. Baik, saudara-saudara, saya pikir itu saja yang bisa saya bagikan. Oh, Pak Alex baru sampai. Bro Jackson ini tidak terlalu cepat ya? Atau mulai mau saya? Terima kasih. Baik, Pak Alex baru ya. Mungkin saya sedikit, Pak Alex baru masuk ya sama Yul ya. Hari ini saya cuma sharing sedikit tentang Raja Wali dan diambil dari Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Ada 5 hal yang saya bagi tadi tentang apa yang kita pelajari dari burung Raja Wali. Kalau saya bisa rangkum sedikit, kalau memang keluarga Pak Alex tidak mendengarnya, saya mau katakan bahwa ketika di sini dia katakan dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu seperti burung Raja Wali. Jadi saya membuka sedikit tentang kehidupan burung Raja Wali. Ternyata burung Raja Wali dikenal sebagai burung yang mempunyai hidupnya sangat lama, itu sampai 70 tahun. Namun untuk mencapai umur itu dia harus ada fase di mana perubahan tubuh ketika dia mencapai usia 40 tahun. Dan untuk ketika dia mencapai usia 40 tahun, apa yang terjadi, parunya itu menjadi sangat tua, kemudian bulu-bulunya menjadi tebal sehingga dia susah untuk terbang. Apa yang akan terjadi ketika dia mencapai umur itu, dia harus terbang ke pegunungan yang sangat tinggi supaya dia mendapat sinar matahari gitu. Jadi ketika sangat menyakitkan karena parunya dia harus mematuk pegunungan sehingga parunya bisa diganti dengan baru. Kemudian dia harus, ketika parunya tumbuh, dia harus mematuk semua bulu-bulunya sehingga bulu-bulunya yang baru bisa tumbuh. Dan itu fase dikatakan half year atau setengah tahun, itu bisa terjadi transformasi itu. Kemudian yang saya bagikan 5 hal dari burung Raja Wali adalah yang pertama, keintiman dengan Tuhan. Yang saya katakan bahwa Raja Wali itu terbang sangat tinggi, menggambarkan bahwa burung Raja Wali itu selalu melihat ke atas, bahwa ketika kita punya masalah, kita harus selalu intim kepada Tuhan, kita harus selalu kembali kepada Tuhan.
Yang kedua, mengubah tantangan menjadi berkat. Burung Raja Wali terbang melawan arah angin. Ketika angin itu semakin kuat, yang terjadi adalah Raja Wali tetap terbang lebih tinggi. Itu artinya bahwa ketika kita mendapatkan tantangan, sebenarnya tantangan itu adalah berkat. Kemudian yang ketiga adalah semangat. Semangat burung Raja Wali itu sangat tinggi dalam menjalani kehidupannya. Karena dia tahu ada tahap di mana dia akan mengalami fase yang sangat menyakitkan. Tapi semangat burung Raja Wali tidak pernah pudar. Kemudian yang berikut mempunyai visi ke depan. Burung Raja Wali mempunyai mata sangat tajam untuk melihat mangsanya walaupun dia dari tempat yang sangat tinggi, itu terlihat bahwa dia mempunyai visi yang sangat jelas ya. Saya waktu mempersiapkan firman ini pun saya bilang gini, Tuhan, saya tidak mau mempunyai short sight gitu. Apa arti short sight? Artinya saya tidak mempunyai pandangan yang sangat pendek gitu. Saya mau melihat pandangan jauh ke depan, yang pandangan itu adalah pandangan Tuhan. Kemudian yang terakhir adalah setia pada pasangan. Itu salah satu sifat dari Raja Wali. Walaupun Raja Wali itu kok perkasa, tapi ternyata dia itu adalah tipe yang setia. Baik, terima kasih. Saya pikir itu saja. Kita akan satu dalam doa.